Salam Jazz. Baik, kita sekarang bersama dengan Pekalongan Jazz Society. Dan ini adalah komunitas jazz Indonesia. Dan di samping saya ada Bung Wandi, tapi terkenalnya itu Panjul saja. Saya nggak tahu juga kenapa Panjul saja gitu ya. Tos dulu. Nah, ini tosnya ini ada ceritanya 5, karena jazz itu juga identik dengan 5 perilaku. Yang pertama adalah fleksibel, karena jazz itu memang fleksibel. Kemudian demokratis. Benar nggak? Kalau jam session itu pasti musisinya itu harus demokratis. Egonya harus dikesampingkan. Ya, iya kan? Harus down to earth, rendah hati, iya kan? Benar kan? Harus rendah hati, kemudian up to date. Iya kan? Jazz itu kan up to date kan, selalu berkembang, ya, selalu berkembang ya. Nah, itu makanya di dalam jazz itu terkandung juga 5 perilaku yang terkait dengan kehidupan kita. Nah, Bung Wandi, terkait dengan Pekalongan Jazz Society. Tapi sebelum itu saya ingin nanya dulu sekilas, ya, Bung Wandi ini tidak banyak loh awal-awal dulu itu musisi Pekalongan yang intens dengan jazz. Ya. Bisa cerita sekilas nggak sedikit? Dulu itu basically-nya apa memang otodidak atau gimana? Sampai kemudian lebih cenderung suka jazz, itu ceritanya gimana, Bung Wandi? Ya, tentang saya dulu, mohon maaf ya. Langsung saja mungkin ke Pekalongan Jazz Society. Itu kita ada kurang lebih tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 kita bertiga, saya, ada Mas Didit dulu, ada Mas Yayan. Waktu itu kita dengar info di Jogja masih ada kayak semacam sarasehan jazz yang ngadain almarhum Mas Idam. Nah, saat itu kondisi kota Pekalongan boleh dikata ya Mas Haji mungkin tahu ya, Pekalongan sendiri dulu punya nama sebutan kota lewatan para artis. Jadi artis kalau lewat di Pekalongan cuma lewat aja, nggak mampir. Sampai beberapa dekade mungkin kota kita ini Pekalongan sepi dengan kegiatan musikalitas. Kalau saya pribadi memang saya pendengar penikmat jazz, Mas. Makanya saya tergerak untuk waktu itu ingin ketemu sama Mas Idang Rasidi yang kita anggap sesepuh, dan beliau juga mengayomi beberapa tokoh-tokoh jazz. Waktu itu kita cari latar belakang beliau ya. Dan sesampai di Jogja kita ketemu dengan beliau. Kebetulan beliau juga orangnya sangat-sangat humble dan terbuka. Langsung saat itu juga beliau kasih semacam mandat. Oke, kamu pulang, nanti kamu pulang ke Pekalongan. Sekalian bawa mandat ini kita deklarasikan di Jogja Pekalongan Jazz Society. Makanya mengemban amanah itu, wah gimana ya? Oke lah, kita terima aja. Siapa tahu dengan amanah itu kita nanti bisa mengembangkan khususnya untuk musik jazz di Pekalongan agar tambah bergejolak. Setelah itu kita langsung pulang mengemban mandat tersebut. Saya kumpul-kumpul dengan beberapa teman. Hanya saja mungkin respon dari beberapa teman mungkin kurang begitu antusiasmenya kurang, Mas ya. Akhirnya kita sedikit-sedikit gerilya ketemu sama beberapa teman, terus kita cari-cari bagaimana caranya untuk menghidupkan jazz di kota Pekalongan. Kalau saya sendiri, Mas, terus cerita loh. Iya, terus pemain keyboard unggulan kan zaman dari rumah, bahkan mungkin sampai sekarang kali ya, intensitas ke jazznya itu udah luar biasa. Hanya penyuka, kalau suruh main sih ya, kembali ke tadi, saya pikir ini kalau kita sekedar dapat mandat aja terus kita nggak bikin gelar beberapa event atau beberapa kegiatan musik yang ada kaitannya dengan jazz juga percuma. Mulai kita gerilya cari teman-teman dulu siapa penyuka jazz di Pekalongan.
Nah, saya juga sedikit punya data, nuwun sewu, dulu juga saya pernah jadi penyiar di radio ya. Cuma beberapa saat di sebuah radio di Pekalongan, namanya waktu itu tajuknya Jazzland on Sunday Night. Kita punya data beberapa member sampai Cirebon, sampai ke Semarang, sampai Pekalongan. Nah, dari situlah, karena waktu itu juga non sewu juga teknologi juga masih terbatas, jadi hanya sebatas call, SMS. Akhirnya beberapa ide menyatu jadi satu. Kita bikin event-event kecil, mini event dulu. Terus kemudian ternyata saya punya teman Mas Citra Utomo selaku owner dari Oma Musik. Dia juga responsif langsung. Akhirnya kita beberapa kali kita gelar acara bersama. Nah, itulah kurang lebih untuk cikal bakalnya Pekalongan Jazz Society. Iya. Ya, Oke. Jadi sekedar informasi juga bahwa KJI Komunitas Jazz Indonesia ini update terakhir sudah kita kumpulin itu kurang lebih 65 ya. Kita sudah update data detail sampai kontak person itu seluruh Indonesia yang sudah data resminya ke kita itu ada 65 komunitas. Nah, kita akan coba istilahnya satu persatu kita datengin, kita ajak ngobrol, dan ini the first time ini ya Pekalongan Jazz Society pas kebetulan kita juga ke Pekalongan untuk support event Guru Bunga Jazz Pekalongan. Nah, kembali ke Pekalongan Jazz Society. Ini sudah menjadi semacam problematik lah ya. Karena kalau kita beranjak dari nama komunitas ini kan sesuatu kesukaan yang sama, orang berkumpul di situ. Ya. Biasanya yang muncul harusnya pengorbanan yang lebih besar. Dan kaitannya kadang-kadang konsistensi yang susah, gitu kan. Kadang-kadang juga orang belum ngerti bahwa kalau komunitas itu adalah sesuatu yang harus kita kembangkan secara konsisten dan bersama-sama, dan kadang-kadang memang tujuannya kita tidak mendapatkan feedback secara komersial ya, dalam arti money ya, karena itu salah satu bentuk wujud pengabdian kita yang menilai adalah yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, gitu kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan ini bagaimana? Mungkin juga pasang surut Pekalongan Jazz Society sejauh ini mungkin tiap daerah punya produk yang berbeda, gimana? Di Pekalongan sendiri untuk PJS atau Pekalongan Jazz Society itu masih dalam grup komunitas di Facebook saja. Terus kita lebih ke gerakan bawah tanah. Kita cari beberapa orang yang memang penyuka penggemar musik jazz, dan kita terus terang meminta bantuan dari para donatur untuk bisa menyelenggarakan beberapa event-event meskipun itu masih dalam skala kecil. Alhamdulillah sudah berapa kali ada event jazz di Pekalongan, dan mungkin ada beberapa tokoh yang mungkin Mas Haji sempat mengikuti yang sempat hadir di Pekalongan, diantaranya ada Bung Tompi, ada Mas Idang Rasidi sendiri, terus ada dari pecahan Krakatau dan Mas Gilang Ramadan, Mas Dori Silvendra ya. Terus ada beberapa teman dari Bali, Koko Arso ya? Iya, teman-teman dari almarhum Mas Sito Kurdi. Mas Sito Kurdi ya, Sito. Karena kalau nggak salah orang Batang ya? Iya, orang Batang sebetulnya, putra daerah juga, masih orang Pekalongan juga ya. Dan beliau sangat populer di Bali, dan beliau bersama teman-temannya juga datang ke Pekalongan. Terus ada beberapa lagi gelaran jazz yang mungkin tarafnya nasional. Bung Idang sendiri waktu itu sempat konser di lapangan terbuka. Ya, meskipun notabene itu yang hadir itu ada yang bawa non sewu pakai bendera slang, pakai bendera OI, tapi ternyata dari antusiasme mereka menikmati jazz
ternyata bisa loh mas mereka menikmati jazz. Terbukti waktu itu ya dengan show tersebut berjalan, terlihat dari wajah-wajah mereka itu puas. Wah jazz itu kayak gini, wah enak juga ternyata. Wah kok apa ya, nge-groove banget, buat goyang juga enak gitu loh. Nah sampai di situ PJS terus terang dari segi ke pengurusan kurang begitu ini karena banyak yang vakum, tapi ada beberapa teman yang memang masih intens dan kita masih terus menggalakkan beberapa program yang sempat kita bikin. Di antaranya kita masuk ke sekolah-sekolah, kita bikin edukasi, terus bikin workshop tentang jazz waktu itu. Alhamdulillah juga semuanya support waktu itu ya, sampai ke masa pandemi. Jadi notabene Pekalongan Jazz Society itu hanya di atas kertas ya. Kalau pengurus yang pasti itu tidak ada mas. Makanya setelah ini saya sendiri sama Mas Citro dan beberapa rekan yang masih mendukung, kita akan coba move on lagi. Kita akan coba bikin agenda lagi untuk kembali menyemarakkan Pekalongan dengan kegiatan jazz. Ya, nah sekarang kalau kaitannya dengan sisi skill atau edukasinya ya, musisi ya, apakah ada perkembangan yang signifikan ya? Artinya kalau dulu awal-awal kan kita masih susah loh cari anak-anak muda yang mau main jazz gitu kan gitu kan. Ini udah berjalan puluhan tahun tuh gimana kalau dari sisi itu gimana nih? Dari sisi terus terang Pekalongan, saya lihat Pekalongan sekarang, saya terus terang sangat berbangga hati. Saya gembira melihat teman-teman atau adik-adik saya sudah main musik dengan bagus, dengan skill yang memadai. Dan ada beberapa komunitas, mungkin ada komunitas klasik rock, ada komunitas dangdut, ada komunitas macam-macam yang dari beberapa genre musik. Dan salah satunya ada beberapa yang memainkan jazz. Dari segi skill mereka juga sudah bagus. Dan dari segi jumlah ternyata lumayan banyak, meskipun bukan dari kota, banyak yang dari daerah, dari kabupaten, dari Kesesi, dari Kajen, dari Pojong, itu banyak teman-teman yang sudah memainkan jazz ternyata. Dan waktu saya tanya secara langsung, kamu memainkan jazz, memang kamu tahu, memang kamu suka? Wah, saya suka mas. Jazz apa yang kamu mainin? Mungkin kan buat kita mungkin kalau generasi muda mungkin sukanya fusion ya, atau sweet jazz yang ringan-ringan. Ternyata tebakan saya salah, mereka justru saya suka dengerin Cole Porter, saya suka dengerin Aftatum. Wah itu bagus, itu jazz standar itu. Ternyata cukup luar biasa juga perkembangan musik jazz di Pekalongan. Itu setelah saya belusuan cari informasi mengenai teman-teman penyuka musik jazz di daerah-daerah. Ya, yang terakhir ini apa hambatan dan mungkin closing statement atau mungkin pesan-pesan terakhir yang mampu menyemangati sesama komunitas jazz. Silakan. Buat teman-teman yang di Pekalongan, khususnya pecinta musik, ini bukan soal musik jazz saja ya. Buat saya sendiri, jazz adalah musik, jazz adalah filosofi. Dan buat saya sendiri pribadi, jazz itu kita nggak bisa ungkapkan karena begitu cintanya dengan jazz. Makanya dari segala aspek bisa kita saya mengungkapinnya, kita benturkan dengan jazz, itu bisa semua mas. Jadi buat teman-teman yang di Pekalongan pada khususnya dan pecinta musik pada umumnya, jazz itu adalah sebuah musik, tidak lebih. Jadi di dalamnya ada filosofi, ada edukasi, dan nggak rugilah kita buka jazz. Ayo bergerak lagi, kita hidupkan
permusikan di Kota Pekalongan. Seperti beberapa tahun lalu Pekalongan juga sempat jaya, beberapa pemusik kita sudah sampai ke taraf nasional, bahkan memenangkan acara Rising Star, ya. Itu terus terang saya berbangga hati dan saya harap semua teman di Pekalongan mendukung dalam arti bukan upaya saya, upaya kita. Ayo kita angkat bersama-sama musikalitas di Pekalongan, terlepas dari segala macam genre, ya. Nah itu jazz, nah itu pop, rock, atau dangdut, atau apapun. Ayo kita bikin rame, kita ke kota kita sendiri dengan musik. Dan besar harapan saya ke depannya untuk Pekalongan Jazz Society juga berusaha membenahi untuk kepengurusan, dan kita akan intens lagi untuk beberapa bulan berikutnya. Ya, sukses untuk Pekalongan Jazz Society. Semoga lebih bisa bersemangat lagi, dan ini menjadi stimulus ya kedatangan KJI ke Pekalongan. Iya, luar biasa banget. Kaitannya juga dengan Kerumunan Jazz Pekalongan. Terima kasih Bang Wali. Ya, terima kasih juga. Selamat siang.